Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kembali lagi di channel Aman Ruhila. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan coba untuk memulai mempersiapkan diri dalam pelaksanaan CPNS di 2021. Tentunya trik yang paling mudah dan paling efektif adalah dengan cara mempelajari file tripod ataupun pengalaman-pengalaman dari teman-teman yang sudah melaksanakan SKD di CPNS 2019. Oke, pada kesempatan ini kita akan membahas materi terkait dengan tes wawasan kebangsaan. Salah satu materi yang menurut saya cukup banyak ditemukan berdasarkan hasil field report dan pengalaman saya pribadi di tes CPNS 2019 adalah terkait dengan pengamalan Pancasila. Jadi hampir di setiap tes file report dari teman-teman, pengamalan Pancasila ini selalu ditemukan, gitu ya. Kita tahu bahwa Pancasila ini adalah sebagai dasar negara kita dan juga sebagai panduan dari kehidupan ataupun panduan hidup dari masyarakat atau bangsa Indonesia. Sehingga sebenarnya harapan dari panitia ataupun penyelenggara seorang ASN ataupun CPNS dengan dihadapkan soal-soal terkait pengamalan Pancasila adalah dapat membaca, mengidentifikasi dari soal tersebut, kemudian poin-poin yang didapatkan tersebut dikaitkan dengan butir Pancasila. Jadi harapannya lah seorang ASN diharapkan dapat mengidentifikasi masalah di masyarakat dengan berpedoman pada butir-butir pengamalan Pancasila. Kira-kira seperti itu. Jadi ada soal, ada permasalahan, kemudian kita dapat menganalisis dan dikembalikan jawabannya ke butir-butir Pancasila. Yang saya tahu dan yang saya rasakan untuk soal pengamalan Pancasila ini, tipe soalnya tidak jauh dari dua tipe. Yang pertama itu adalah yang selaras dengan sila keberapa gitu ya. Yang kedua itu adalah bertentangan dengan sila keberapa, seperti itu. Tentunya Pancasila ini kan terdiri dari 5 poin gitu ya. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Teman-teman harus bisa mengambil intisari dari 5 poin sila ini. Walaupun nanti di soal biasanya tidak disebutkan, tidak ditanyakan butir keberapa dari sila berapa gitu ya, tapi cukup ditanyakan sila keberapa saja. Namun coba nanti kita akan bahas di soal ya teman-teman ya. Oke, lanjut ke materi sebentar sebelum kita mengerjakan soal. Nah, ini dia untuk sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Teman-teman harus berfokus pada kata kunci bahwa untuk sila pertama ini yang ditekankan adalah masalah agama. Masalah agama ini jangan sampai terkecoh karena banyak sekali soal-soal yang tersirat seperti permasalahan agama padahal bukan masuk ke dalam permasalahan agama. Itu ya. Di sila ketuhanan yang Maha Esa ini kalau menurut saya kata kuncinya adalah satu, hubungan manusia dengan Tuhan terkait ibadah, terkait keyakinan, kebebasan memeluk agama, dan hubungan manusia dengan manusia dalam arti menghormati keberagaman agama. Itu ya. Ini poin-poin yang ada ataupun butir-butir yang ada pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama adalah bangsa Indonesia percaya pada Tuhan yang Maha Esa, kemudian percaya takwa sesuai dengan agama masing-masing. Jadi tadi yang poin butir pertama itu kaitannya manusia dengan Tuhan. Jadi nanti kalau soal-soal yang terkait dengan masalah ibadah, masalah keyakinan, hak untuk beribadah ya, itu adalah masuk ke dalam sila pertama, butir pertama. Yang kedua terkait dengan percaya takwa sesuai dengan agama masing-masing. Jadi di sila ini, di butir ini biasanya soal yang dibenturkan adalah kita menghormati agama lain, kita menghormati teman, rekan, ataupun keluarga lain yang memiliki kepercayaan yang berbeda dengan kita. Dengan cara salah satunya adalah mempersilahkan mereka untuk beribadah sesuai dengan agama atau kepercayaan masing-masing. Itu butir yang kedua ya. Kemudian menghormati
dan kerjasama dengan pemeluk agama. Jika ada soal yang konteksnya itu adalah kita bekerja sama dengan agama lain gitu, misalkan dalam hal bencana, walaupun konteksnya bencana kemanusiaan, tapi ditekankannya itu adalah kerjasama antara kedua agama, ketiga agama, atau kelima agama untuk saling bahu-membahu. Nah itu konteksnya adalah kerjasama antar agama, masuk ke dalam sila pertama. Kemudian kerukunan antar umat beragama. Ini juga paling mudah gitu kalau di soal-soal terkait adanya perselisihan antara dua agama karena isu agama yang ditimbulkan. Nah ini tuh bertentangan dengan sila pertama gitu. Jadi ada yang selaras, ada yang bertentangan. Kemudian butir yang kelima, agama kepercayaan adalah hubungan pribadi dengan Tuhan. Yang tadi saya bilang ya, hak seseorang untuk memeluk agamanya, perihal dia menjalankan ibadahnya, itu adalah sila yang pertama. Kemudian bebas menjalankan ibadah. Nah ini, kalau ada soal yang konteksnya menghalangi seseorang untuk beribadah, nah itu masuk ke sila pertama. Kemudian membakar tempat ibadah gitu ya, memaksa seseorang untuk beribadah sesuai keyakinan kita, nah itu adalah sila pertama. Dan butir yang ketujuh adalah tidak memaksakan agama. Tadi sudah dibahas ya. Jadi oke, poin yang bisa kita ambil di sila pertama ini adalah murni masalah agama. Hubungan kita dengan Tuhan, hak kita untuk mendapatkan kebebasan memilih agama, beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing, dan juga kewajiban kita untuk menghargai orang lain, tetangga, masyarakat, keluarga yang berbeda agamanya dengan kita. Itu dijamin di sila pertama. Oke, kita bisa dapat poinnya ya. Yang pertama, pure masalah agama, hubungan kita dengan Tuhan, dan hubungan kita dengan orang lain yang berbeda agama. Oke. Yang kedua, ini kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila yang kedua ini nanti akan sering berbenturan dengan poin sila kelima di keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena dia menyangkut hak dan kewajiban gitu. Poinnya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab ini adalah hubungannya dengan HAM, hak asasi manusia, hak pribadi, hak hidup gitu. Kalau di sila kelima itu lebih, karena dia poinnya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu adalah hak pribadi yang menyangkut dengan kepentingan orang banyak, kepentingan umum gitu ya. Jadi kalau ada soal yang menyangkut tentang hak terhadap manusia, hak hidup, hak bersuara, hak berpendapat, kemudian mengucilkan gitu ya, membuat rasis, membuat tidak ada persamaan derajat atau diskriminasi, maka itu adalah masuk ke dalam sila yang kedua. Ingat, kalau sila kedua itu HAM, hak asasi manusia, hak hidup, itu yang diangkat. Poin yang pertama atau butir yang pertama, memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabat. Jadi kalau ada soal-soal yang menginjak-injak hak asasi manusia, kemudian hak seseorang untuk berpendapat, hak seseorang untuk mendapatkan apa yang seharusnya dia dapatkan tidak dilakukan, atau hak pelanggaran hak terhadap pribadi, maka itu adalah sila kedua. Kaitannya sama HAM. Yang kedua, kesamaan derajat. Nah ini, adanya diskriminasi, kemudian adanya rasis, masalah suku, agama. Nah ini ada walaupun dia kaitannya dengan agama, tapi kalau konteks soalnya itu adalah rasis ya, membedakan seseorang gitu ya, hak atau derajat seseorang berdasarkan bisa itu suku, agama, kulit, itu masuk ke dalam hak asasi manusia dan dia masuk ke dalam sila kedua gitu ya. Kemudian saling mencintai sesama ya, tenggang rasa, kaitannya dengan tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain gitu ya. Kita semena-mena mengejek orang lain gitu ya, mengumpat orang lain gitu. Selama dia tidak menyinggung masalah umum ya, hak milik, masalah umum, maka dia masuk ke dalam sila kedua. Hak yang sifatnya pribadi dia masuk ke dalam sila kedua gitu. Oke, yang butir yang lain bisa dibaca ya teman-teman ya. Jadi poin dari sila kedua ini adalah hak asasi, hak untuk hidup, hak pribadi ya. Oke, dan yang membedakan dengan sila kelima itu adalah hak milik yang berkaitan dengan kepentingan umum. Itu jauh berbeda. Oke ya.
Semoga bisa dipahami nanti saat kita membaca soal. Oke, next. Ini Persatuan Indonesia sudah jelas ya, ini mah kayaknya paling mudah kalau ada soal yang berkaitan dengan nasionalisme karena dia berbeda sendiri. Jadi butir yang pertama, kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Jadi mementingkan kepentingan negara, kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa ya daripada kepentingan pribadi golongan, itu masuk ke dalam sifat nasionalisme ya. Rela berkorban untuk negara. Di butir kedua, cinta tanah air ya, bangga atas bangsa dan tanah air, ini sering muncul nih. Biasanya soalnya menggunakan identitas bangsa. Contohnya adalah pakai batik ya. Itu adalah bukti dari bangga dan bangga terhadap bangsa dan tanah air. Nah, ini poin ketiga, sila ketiga, butir keempat. Ketertiban dunia atas dasar perdamaian abadi dan keadilan sosial. Jadi ini juga sama, misalkan Indonesia menerapkan politik bebas aktif yang mengutamakan perdamaian dunia gitu ya. Nah, itu masuk ke dalam sila kemana? Sila ketiga ya. Gitu, sila ketiga terkait dengan patriotisme atau nasionalisme. Kemudian persatuan di atas dasar Bhinneka Tunggal Ika ya. Soal-soal terkait masalah Bhinneka Tunggal Ika, nah ini masuk ke dalam sila ketiga. Oke, kemudian pergaulan atas dasar persatuan dan kesatuan bangsa. Oke, ini paling mudah dipahami karena dia sifatnya beda sendiri dari yang lain. Poin sila 1 itu paling mudah, agama. Sila kedua ini sering bersinggungan dengan sila kelima. Sila ketiga paling mudah dan sila keempat juga mudah karena dia punya ciri khas diri sendiri ya. Oke. Kemudian yang sila keempat ini terkait dengan demokrasi. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi kata kuncinya adalah demokrasi. Kata kuncinya adalah musyawarah. Kata kuncinya adalah melaksanakan hasil musyawarah. Nah, biasanya soal-soal yang seperti ini tuh sudah mengarah gitu, dan kita sudah bisa menentukan ini tuh masuk ke dalam sila keempat. Contoh di butir pertama itu adalah kedudukan, hak dan kewajiban yang sama, dalam arti mendapatkan kedudukan untuk berpendapat, bersuara, mendapatkan hak yang sama ya untuk berpendapat, kemudian kewajiban yang sama gitu dalam sebuah forum musyawarah. Nah, kemudian tidak memaksakan kehendak, tidak memaksa orang lain untuk melaksanakan apa yang kita yakini gitu ya. Jadi harus musyawarah gitu. Intinya lebih ke demokrasi, lebih ke musyawarah gitu ya. Oke, bisa dibaca poin-poin yang lainnya semuanya masih dalam pusaran musyawarah. Oke, selanjutnya ini yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena ada kata-kata keadilan sosial, artinya di sini adalah apa yang kita lakukan, kebijakan yang kita lakukan itu harus bersifat adil bagi semua, tidak mementingkan satu pihak gitu ya, ataupun hak milik kita ini tidak membuat terganggunya orang lain. Contohnya apa? Yang paling sering muncul adalah ketika ada sebuah perusahaan, kemudian kan itu hak milik pribadi ya perusahaan, kemudian dia melakukan pencemaran lingkungan. Itu masuk ke dalam hak milik kita yang sudah mengganggu kepentingan orang. Seperti itu. Ya. Jadi hak milik yang mau kepentingan orang. Korupsi juga masuk ke kita gitu. Ke poin 5 ya, poin keadilan sosial, karena tindakan kita sudah merugikan orang lain. Itu ya. Kemudian adil terhadap sesama ya. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban di sini adalah yang berkaitan dengan orang lain, bersinggungan dengan kepentingan umum. Berbeda dengan yang di sila kedua, itu betul-betul hak asasi, hak hidup, hak pribadi seperti itu. Kemudian hak milik tidak untuk pemerasan ya. Itu juga hak milik tidak memeras orang lain, tidak merugikan orang lain. Hak milik tidak untuk pemborosan atau pemenuhan. Ini ada soal yang yang unik nih. Contohnya adalah memakai perhiasan yang mencolok gitu. Nah, itu hak pribadi seseorang, tapi hak pribadi itu telah mengganggu, bisa mengganggu kepentingan orang lain. Dalam arti orang lain menjadi curiga, orang lain menjadi terganggunya, itu orang lain menjadi mengundang kemaksiatan, mengundang pencurian, kemudian menjadi pelebar status sosial gitu.
Dan itu jelas sudah mengganggu kondisi sosial masyarakat. Nah, itu masuk ke dalam poin ini. Jadi kalau ada soal orang pakai perhiasan, nah itu masuk ke dalam sila kelima, teman-teman. Ya. Oke, next kita lanjut aja ke soal ya. Saran saya ketika kita membaca soal adalah kita harus belajar membaca skimming. Nah, jadi kita menentukan poin-poin apa yang menjadi dasar pertanyaan dan menjadi dasar kita untuk menjawab. Contoh, poin yang pertama nih, seorang prajurit TNI bersedia ditugaskan ke daerah konflik di luar negeri dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Merupakan pengamalan Pancasila ke jelasnya ini tadi yang saya bilang lebih ke arah patriotisme ya. Ini kata kuncinya adalah memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial ya. Ini ada di sila ketiga butir ketujuh ya, ketertiban dunia atas dasar perdamaian abadi dan keadilan sosial. Jadi kata kuncinya aja, memelihara ketertiban dunia ini adalah berhubungan dengan patriotisme. Walaupun di sana ada kata-kata keadilan sosial ya, ini adalah masuk ke dalam poin butir sila ketiga butir ketujuh, yaitu persatuan Indonesia atau nasionalisme. Oke, contoh nomor 2 nih. Setiap tahun selalu terjadi kebakaran hutan. Nah, ini yang saya bilang ya. Yang menyebabkan kabut asap. Oke. Presiden Jokowi memerintahkan menteri terkait untuk mengambil langkah kebenaran. Oke. Peristiwa ini amat mengganggu. Nah, ini amat mengganggu aktivitas. Berarti ada hak milik dari pribadi si yang punya perusahaan, kemudian dia mengganggu kepentingan umum gitu. Jadi hak milik si perusahaan mengganggu kepentingan umum. Kemudian kita lihat setelah ditelusuri ternyata banyak kebakaran bukan terjadi karena peristiwa alam, melainkan ulah tangan manusia khususnya perusahaan sawit. Nah, jadi dia sudah mengganggu kepentingan umum. Hak milik dia telah mengganggu kepentingan umum. Berarti ini adalah poin kelima, teman-teman. Sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini kata kuncinya. Ya, butir yang ketujuh yaitu hak milik tidak bertentangan dan atau merugikan kepentingan umum. Ini jawabannya adalah sila kelima. Soal nomor 3. Sebuah toko pakaian menjadi viral karena melakukan perlakuan diskriminatif kepada pelanggan. Oke, diskriminatif. Oke, udah ketebak ya ini diskriminatif. Oke, jadi dia lebih ke perseorang, ke person ya. Jadi dia diskriminatif ini bisa jadi karena berbeda status sosial, bisa berbeda kulit, ras, agama, sehingga ini lebih ke sila yang kedua, teman-teman. Butir yang kedua ya, kesamaan derajat hak kewajiban asasi tanpa ada membedakan. Ini karena ke person langsung tadi saya bilang kalau hak yang sifatnya mengganggu kepentingan seorang, asasi manusia, hak hidup manusia, persamaan derajat ya, tidak membedakan ras, kulit, agama, dan segala macam, maka dia adalah masuk ke sila kedua. Oke, soal nomor 4. Salah satu implementasi otonomi daerah yang memberikan keistimewaan terhadap daerah merupakan implementasi dari sila keberapa? Ini soal ini mengecoh, teman-teman ya. Kalau kita berbicara otonomi daerah, hati-hati kita kadang terjerumus ke poin sila keempat, yaitu masalah demokrasi ya. Padahal secara kasat mata sebenarnya otonomi daerah ini berbeda dengan demokrasi ya. Otonomi daerah ini adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara membuat keistimewaan terhadap sebuah daerah gitu ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk persatuan bangsa. Jadi kalau otonomi daerah masuk ke dalam sila keempat itu sebenarnya secara kasat mata bertolak belakang. Karena kalau di nomor 4 itu di demokrasi itu ya sama. Maksudnya semua daerah diperlakukan sama dan demokrasi lebih ke sistemnya gitu. Kalau otonomi daerah ini tuh hak terhadap sebuah daerah diberikan karena untuk menjaga persatuan lah. Karena contohnya misalkan Aceh ya, karena dia punya nuansa sejarah Islam di sana, kita tidak bisa menyamakan dia dengan daerah lain. Seperti itu. Kalau disamakan bisa terjadi konflik. Sehingga sebenarnya upaya otonomi daerah ini lebih ke menjaga persatuan nasional ya. Dia lebih ke poin 3.
atau sila ketiga. Maaf ya, ini salah, ini harusnya bukan sila kedua, tapi dia sila ketiga ya, butir ke-6, persatuan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Maaf, ada kesalahan ya. Oke. Next, kemudian soal nomor 5, terjadinya demonstrasi besar-besaran di wilayah Papua yang disertai dengan aksi persekusi, kemudian pengerusakan dan penjarahan di kantor pemerintahan adalah wujud penerapan penyampaian suara publik di muka umum yang bertentangan dengan sila keberapa? Jelas ya, ini kata kuncinya adalah dia ada di penyampaian suara publik di muka umum ya. Ini lebih ke musyawarah gitu, lebih ke demokrasi ya. Jadi dia lebih ke sila keempat. Jadi sebenarnya diatur bagaimana cara kita menyampaikan pendapat di muka umum, bermusyawarah sehingga tidak berujung pada kekerasan atau pengerusakan. Ya, ini adalah sila keempat butir kedua, tidak memaksakan kehendak, tapi harus dilakukan secara musyawarah dan mufakat. Oke. Kemudian next selanjutnya pelaku penusukan. Nah, ini pelaku penusukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM ya, Menko Polhukam Bapak Wiranto, yakni SA, memiliki harapan ditangkap polisi setelah merasa stres dan takut karena perekrutnya AZ memimpin JAD ditangkap polisi. Hal ini termasuk pengamalan Pancasila ke. Ini hati-hati terkecoh antara sila pertama dan sila kedua. Saya pribadi dan rata-rata pembahasan FR di teman-teman yang tahun kemarin mengikuti tes CPNS ini adalah lebih ke sila kedua, lebih ke karena tindakan seseorang yang ingin menghilangkan nyawa seseorang. Jadi lebih ke hak asasi manusia, hak asasi, hak hidup seseorang. Jangan dikaitkan dengan agama karena konteksnya adalah si SA ini tidaklah menghalangi seseorang untuk beribadah, tidaklah mengajak seseorang untuk memaksa seseorang untuk beribadah sesuai ajaran dia, tidaklah dia konteksnya mencela agama lain dan segala macam. Jadi dia lebih ke asasi, lebih ke tindakan dia yang semena-mena yang menyebabkan dapat menghilangkan nyawa seseorang. Jadi saya lebih cenderung ke poin 2 butir 3 ya. 1 dan 3 yaitu memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabat dan tidak semena-mena kepada orang lain. Oke. Next. Nah, ini tadi yang saya bilang pembahasannya di sini ya. Kalau misalnya kita ragu, kita cek aja di tiap butir di sini ada enggak gitu. Misalkan menghormati dan kerjasama antar pemeluk agama, bukan yang bertentangan. Bebas menjalankan ibadah, dia tidak memaksakan agama, enggak kan. Tapi dia lebih cenderung ke yang hak asasi manusia atau poin 2 ya. Kemudian soal poin ke-8 ya. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Formapi Luis Garces mengatakan wacana jabatan presiden hingga 3 periode adalah tidak tepat. Wacana tersebut berbahaya bagi demokrasi di Indonesia. Lucius, sebagai sebuah sistem wacana masa kepemimpinan presiden 3 periode dapat menghambat regenerasi. Pihaknya mengatakan seharusnya sistem yang ada pada saat ini harus diperkuat. Wacana di atas kaitannya dengan demokrasi berkaitan dengan Pancasila. Demokrasi terbentuk karena sebuah sistem yang kuat. Sistem demokrasi yang kuat dan kokoh tercermin dalam jelas ya. Masalah sistem demokrasinya poinnya ada di kalimat akhir ini ya. Sila keempat. Ya. Jelas sekali masalah demokrasi. Soal nomor 9, menghilangkan politik dinasti, ini juga sama. Ini juga sama, dia ke menghilangkan politik dinasti itu berarti selaras dengan sila keempat ya, yang mengutamakan musyawarah dan mufakat ya. Kemudian memakai perhiasan berlebihan yang tadi saya bilang di pembahasan awal ya, ini dia hak sendiri tapi dia menimbulkan dampak pada masyarakat umum, maka dia masuk ke dalam sila kelima ya. Hak milik tidak untuk pemborosan atau bermewah-mewahan. Kemudian Dinda suka memilih-milih teman, jelas nih, dia memilih-milih teman, berarti sudah tidak menyamakan hak atau derajat manusia, maka dia masuk ke dalam sila kedua ya, yaitu kesamaan derajat hak dan kewajiban.
membangun pabrik yang mana limbah pabrik tersebut merusak lingkungan. Jelas ini adalah hak milik, kemudian dia merusak kepentingan umum, maka dia masuk ke dalam sila kelima, ya, yaitu hak milik tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Kemudian memakai baju batik, nah ini yang saya bilang, dan ikut menyaksikan acara pelestarian budaya kegiatan 17 Agustus, ini jelas sebagai cinta bangga terhadap identitas negara, maka dia adalah sila ketiga. Ya, sorry ini jawabannya harusnya sila ketiga, bukan di sini, tapi yang benar adalah ini, C ya, sila ketiga. Kemudian butirnya keempat, bangga atas bangsa dan negara. Oke, teman-teman, mungkin itu yang bisa disampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan menjadi amal. Semoga kita bisa maksimal dalam mempersiapkan pelaksanaan SKD CPNS 2021. Ikuti terus channel ini dan nantikan pembahasan SKD materi yang lain.